warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Ustaz Dr. Iwan Budi, MPDI selaku Ketua Yayasan Insan Cendekiawan. Yang saya hormati guru beserta staf Yayasan Insan Cendekiawan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barram biwalidayhi wa lam yakun asiya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis ridallahu fi ridha walidayhi wa saqatullahu fi saqati walidayhi. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul di majelis insyaallah barak. Dua kalinya salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung kita, Nabiullah, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islam, dari zaman itu lagi dari zaman. Tiga kalinya berdiri saya di sini akan menyampaikan satu kata yang akan saya patah-patahkan menjadi beribu-ribu kata, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridallahu fi ridha walidayhi wa saqatullahu fi saqati walidayhi. Yang artinya ridha Allah terdapat pada ridhonya kedua orang tua dan murkanya Allah terdapat pada murkanya kedua orang tua. Jadi kita harus berbakti kepada kedua orang tua, atau mesti kita berbakti kepada orang tua kita dengan cara kita menuruti perkataannya yang baik, terus kita belajar dengan baik dan lain-lain. Kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua kita, karena apabila kita durhaka kepada orang tua kita, maka azab Allah akan tertimpa kepada kita. Dan kita harus menuruti perkataan kedua orang tua kita dengan baik. Dan kita tidak boleh membantah perkataan kedua orang tua kita. Dan apalagi kita tidak boleh melawan perkataan orang tua kita. Dan kita juga tidak boleh melawan atau tidak boleh menyakiti kedua orang tua kita. Karena apabila Allah telah murka kepada kita, maka apabila kedua orang tua kita sudah murka kepada kita, maka Allah pun akan murka kepada kita. Jadi kita harus selalu mencari ridhonya kedua orang tua kita. Karena apabila kedua orang tua kita ridho kepada kita, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 14 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa barram bira wa lam yakun jaran arsiman. Yang artinya dan berbakti kepada kedua orang tuanya, dan ia bukan orang yang sombong lagi durhaka. Jadi kita tidak boleh sekali durhaka kepada kedua orang tua kita, karena apabila kita sudah durhaka kepada kedua orang tua kita, maka Allah akan menimpakan semua azab kepada kita. Maka dari itu kita harus menuruti perkataan orang tua kita. Dan kita tidak boleh melawan atau membantah perkataan kedua orang tua kita. Seperti kita dengan cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita, selalu mendoakannya, selalu menuruti apa perintahnya, dan lain-lain. Dan kita disuruh menuntut ilmu atau belajar di sini agar mencari ridhonya Allah. Maka apabila kita sudah mendapatkan ridhonya kedua orang tua, maka dapatkanlah juga ridhonya Allah.
kita juga tidak boleh berbuat kasar kepada kita. Seperti kalau di rumah kita berbakti kepada kedua orang tua kita seperti ayah, ibu. Apabila kita di sekolah, kita harus berbakti dengan guru-guru kita. Seperti kita berbakti dengan umi dan nabinya, dan kita tidak boleh melawan apa perkataannya dan tidak boleh membantah perkataannya. Dan karena ayah kita telah menafkahi kita dan mencari nafkah untuk kita dan untuk keluarga kita, dan ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan dan menyusui kita, dan kedua orang tua kita telah menjaga atau merawat kita sehingga besar. Maka dari itu kita harus mengingat jasa-jasa kedua orang tua kita yang baik, dan kita harus membalas itu dengan kita berbakti kepada kedua orang tua kita, dan kita harus meraih ridhonya Allah dan kedua orang tua kita. Jangan sampai ridhonya kedua orang tua kita hilang dan sehingga menjadi murka kepada kita. Karena apabila kedua orang tua kita sudah tidak ridho kepada kita, maka Allah pun akan tidak ridho kepada kita. Dan apabila kedua orang tua kita tidak sudah murka kepada kita, maka Allah pun akan murka kepada kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, ridho Allah itu terdapat pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah terdapat pada murkanya kedua orang tua. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Undur man qala wa la tandur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan lihat siapa yang menyampaikan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.